Jemaat Tuhan yang diberkati, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas hidup kami, dan hari ini kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti maksud-Mu ini, dan biarlah kehidupan kami benar hanya untuk kemuliaan bagi-Mu dan hanya berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini judulnya dan temanya juga adalah manusia baru. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17, saya baca, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Firman Tuhan ini adalah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, ya, supaya mereka tidak melanjutkan masa lalu. Maksudnya jangan lagi hidup sebagai orang yang dalam manusia lama, yaitu memiliki sifat yang tanpa tujuan, pemahaman yang gelap, pribadi lama yang rusak oleh hawa nafsu, yaitu hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Allah. Semua hal yang tentunya tidak baik, semua hal yang tentunya adalah semuanya kesia-siaan, seperti di akhir dari ayat 17 tadi, ya, yang saya baca awal tadi. Nah, jemaat Tuhan di sini Paulus mengatakan bahwa bagi jemaat pada saat itu, bahkan ya kita juga sebagai umat Tuhan, ya, bagaimana kita mampu menjalankan hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena kita ketahui, ya, bagaimana jemaat Efesus pada waktu itu mereka sudah menerima Injil, mereka sudah diajarkan tentang Kristus, dan tentu dalam pengenalan mereka akan Kristus yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus ini membuat mereka harus menjalani kehidupan yang meneladani Kristus. Dan ini sangat penting, apalagi dengan kehidupan yang sekarang ini, ya. Ada banyak hal yang menggoda, ada banyak pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita meninggalkan Kristus. Karena kita tahu melalui pengajaran Kristus, melalui hal yang sudah Yesus Kristus lakukan, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Sehingga jangan seperti yang diperingatkan Paulus, hal itu kita menyia-nyiakannya, rugi kita, ya. Karena sangat penting sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, akan identitas kita yang telah mengenal Allah, yang telah belajar mengenal Kristus, bahkan mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia. Sehingga ini penting untuk kita pahami. Sehingga Paulus mengatakan juga, bahkan menegaskan dalam ayat yang ke-22, ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, ya. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru.
Itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-24 ya. Ada dua kata, menanggalkan, mengenakan. Ya seperti kita memakai pakaian ya. Dikenakan, ditanggalkan. Itu berarti bahwa kita harus menyadari bahwa bagaimana hal kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, hidup kita harus diperbaharui. Diperbaharui dengan Roh Kudus Tuhan. Seperti dalam ayatnya yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran yang benar, pikiran yang baik ya. Karena Kristus adalah damai. Berarti sebagai umatnya pun kita adalah pembawa damai ya. Kristus yang kedua telah datang. Adam kedua melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya kita memperoleh anugerah keselamatan. Kita tahu Adam pertama membawa kita ke dalam kehidupan lama, dalam dosa. Tapi hadirnya Kristus, Adam kedua, citra Allah, gambar Allah. Jadi kita adalah citra dan gambar Allah juga. Sehingga adanya kita, hadirnya kita pun sebagai manusia baru, benar-benar kita nyatakan. Ya bukan sekedar baru seperti mobil baru, kendaraan baru, tapi sungguh-sungguh dari hati. Bukan kelihatannya baru, ya. Kan banyak barang baru beli katanya, ya. Tapi bagaimana hal yang baru itu dari hati yang sungguh-sungguh tulus. Kan banyak sekarang pencitraan, sedikit pencitraan, padahal tidak ada yang negatif dari pencitraan kalau memang benar-benar dilakukan ya. Jadi itu yang paling utama dalam hidup ini. Semuanya boleh kita perlihatkan, tapi benar-benar juga kita lakukan, sehingga Kristus sudah melakukan itu. Dia bukan hanya beritakan firman, dia bukan hanya berkata-kata, tapi dia sungguh melakukan semuanya itu. Bahkan mati di kayu salib untuk mengganti, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi menjadi perenungan kita pada kesempatan saat ini, mengingat kita dalam masa-masa sulit, dan saya tahu itu tidak mudah. Tapi mari tetap kita semangat, tetap kita kuat, karena kita tahu semuanya tetap ada dalam kuasa kasih Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah yakin pada pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, semuanya tetap menjadi iman kita. Semuanya itu yang terbaik. Ya, biarlah kita bersyukur untuk semuanya ini. Jangan sia-siakan semua apa yang Tuhan sudah nyatakan. Tapi biarlah kehidupan kita, semua yang kita jalani ini sungguh benar berkenan kepada Allah, sehingga hadirnya kita, gaya hidup kita adalah sungguh mencerminkan keteladanan Kristus, sehingga sungguh semuanya menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Hari ini melalui Rasul Paulus kami diingatkan untuk menyadari hidup kami sebagai manusia baru, umat yang mendapatkan anugerah keselamatan. Mampukan kami untuk menjalankannya dengan baik dan benar, dan biarlah Tuhan yang menolong kami. Berkati kami semua dalam keseluruhan hidup, bahkan di masa sulit ini kami tetap percaya, kami tidak tergoyahkan, tapi
supaya kami tetap mampu menjalaninya, karena kami tahu semuanya tetap dalam kuasa dan rancangan-Mu. Ampun dosa kami Tuhan, berkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.